Pengadilan Negeri Kota Bekasi hari ini melakukan peninjauan barang bukti kasus investasi Edkas di 3 rubasan wilayah tempat penyimpanan barang bukti. Adapun lokasi yaitu Jakarta Utara, Pusat, dan Jakarta Timur. Terpantau puluhan barang bukti berupa kendaraan roda 4 yang dapat disita Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Hasil pemeriksaan beberapa barang bukti, kuasa hukum terdakwa Abdurrahman Yusuf, Dohar Jani Simbolon menilai kurangnya perhatian dari pihak terkait soal perawatan barang bukti yang disita. Pembuktian barang yang beberapa lokasi, gimana sih pandang kuasa hukum tersebut? Jadi terkait barang bukti, harusnya hari ini kan kendaraan roda 4 dan roda 2, kemudian tadi baru kita dapat daftar untuk barang-barang yang lain dan disita dari Ibu Suryani, termasuk alat-alat rumah tangga dan juga alat-alat salon. Oke, yang pertama itu terkait dengan kendaraan. Tadi kita udah lihat McLaren ya, ada McLaren itu. McLaren kalau menurut kami itu tidak dilakukan perawatan karena apa? Ada tadi satu kabel menjuntai. Ini kan mobil mahal nih. Kalau misalnya ada kerusakan seperti itu, bagaimana nanti pertanggungjawaban dari para terdakwa terkait dengan perdamaian. Nah, kemudian juga tadi ada mobil yang rusak juga ya, yang kempes ya. Berarti kan nggak dilakukan perawatan nih. Oke. Sementara sesuai peraturan KUHP pasal 45 sampai pasal 46 itu terkait dengan barang bukti, itu kan harus dilakukan perawatan. Atau jika di kemudian hari harganya menyusut dan atau biaya perawatannya mahal, itu harusnya dijual terlebih dahulu. Tapi kita lihat tadi faktanya McLaren itu sangat tidak terawat ya. Kemudian juga tadi di Jakarta Utara ada beberapa mobil yang tidak bisa nyala, yang tidak bisa dihidupin. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian terkait surat menyurat dari kedua mobil mewah itu kan tidak jelas dari mana disita. Nah, di persidangan kemarin kita udah jelaskan supaya dipanggil penjual mobilnya. Mobil ini dibeli dari siapa sih? Itu nggak dilaksanakan oleh JPU. Nah, jadi ada juga tadi yang Range Rover, menurut keterangan klien kita bahwa itu limited edition ya, limited edition. Tapi itu tadi Range Rovernya yang biasa. Begitu juga dengan Ferrari tadi ya. Nah, sangat kita sayangkan ya, ini kan sudah lama nih kita tunggu-tunggu. Ternyata hasilnya juga tidak memuaskan. Nah, jadi nanti apa yang disampaikan klien kita tadi, termasuk ada meja marmer, ya meja marmer yang disita tapi tidak dititip di rubasan atau tidak dititip oleh kepolisian kepada kejaksaan, ini juga sangat janggal. Jadi ya nanti semua fakta-fakta persidangan ini akan kita sampaikan di dalam pembelaan. Jangan menuntut terdakwa itu dengan mengesampingkan hukum formil, faktanya atau bahasa hukumnya tidak mungkin kebenaran material dapat kita terima tanpa dilakukan hukum formil, ya. Hukum formil itu harus jelas-jelas sebagai perintah KUHP, itu yang tidak dilaksanakan oleh JPU, kira-kira seperti itu. Total kendaraan tadi 4 ya, ada semua, ya, dalam kondisi yang macam-macam. Jadi ini sangat jauh dengan perintah KUHP lah. Sementara kuasa hukum korban Siti Mailani Lubis juga meminta kepada jaksa segera mengapresal barang bukti tersebut. Alhamdulillah ya, hari ini kami pun diberi kesempatan sama para korban yang lainnya dapat ikut datang menyaksikan pemeriksaan barang-barang yang sudah kita minta dari dulu berkali-kali, tapi akhirnya baru kali ini kita diberi kesempatan. Ya, kita bersyukur mendapatkan majelis hakim yang betul-betul membela dan tegas juga ya Pak Haji ya dalam menjalankan persidangannya. Nah, tetapi ya tetap pada saat melihat beberapa barang bukti ya terutama dengan kendaraan bermotor, harusnya kan sesuai pasal 45 dan 46 itu tidak dijalankan. Kenapa? Tidak terawat, dan juga seharusnya yang ada di P19 barang-barang yang nilainya dapat turun itu harusnya segera dijual pada saat itu sehingga uangnya dapat dimasukkan ke dalam barang bukti yang untuk digantikan kerugiannya, tetapi itu tidak dilakukan oleh JPU ataupun penyidik. Harapannya gimana? Ya, harapannya ya segeralah kita minta diappraisal sebenarnya. Sebenarnya pada saat persidangan ini barang itu harus diappraisal sehingga pada saat keputusan kita tahu berapa nilai tersebut. Tetapi kalau di sini yang saya lihat, jaksa tidak ada niat untuk mengapresiasi barang. Jadi sekarang saya ingin kepada mungkin media bisa memberikan pertanyaan, datangin kejaksaan, menanyakan agar seluruh korban tahu siapa yang akan mengeluarkan biaya untuk appraisal. Apakah akan ditanggung lagi oleh korban atau seperti apa? Itu yang mau kita pertanyakan. Karena sejak dari penyidikan saya minta untuk segera di appraisal, ternyata tidak di appraisal.
Pada saat di JPU juga saya bilang, di appraisal tidak. Jadi kita mau menanyakan, jangan pada saat nanti keputusan, korban-korban ini diberikan beban lagi untuk mengeluarkan biaya appraisal. Karena kenapa? Barang bukti ini nggak mungkin dipotekin. Bannya nggak mungkin kita potekin buat bagi-bagi. Spionnya nggak mungkin. Atau alat-alat salon, kursi-kursinya di belakang nggak mungkin. Jadi saya harap majelis hakim juga bisa memberikan perintah kepada jaksa untuk mengapresial. Sehingga jaksa melakukan hal tersebut. Karena itu memang udah lama harus dilakukan. Ini TPPU, iya, yang ada gitu loh. Ini kan TPPU, follow the money, follow the asset, sehingga tujuannya adalah apa? Untuk mengembalikan kerugian. Untuk mengembalikan kerugian, bukan menghukum badan, tetapi mengembalikan kerugian para korban.